Sebuah negeri penganut Buddhisme yang selalu berusaha menyentuh dengan alam. Kebahagiaan dunia tidaklah diukur dengan harta maupun tahta. Gunung-gunung pun saling berlomba menyentuh langit. Satwa-satwa berkeliaran dalam harmoni alam yang terajut, mencoba mencapai surgawi demi ketenangan abadi. Angin sejuk selalu bertiup membawa melodi pagi yang membangunkan. Terbangun riang dalam suasana yang selalu dirindukan. Mari kita sedikit menengok keelokan dari Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan, berbatasan dengan Tiongkok, India, Bangladesh, dan Nepal. Topografi Bhutan didominasi oleh pegunungan Himalaya yang terkenal akan landscape-nya yang indah dan menakjubkan. Pada video sebelumnya, admin telah menjelaskan tentang negara ini. Bagi yang belum sempat menonton, alangkah baiknya menonton video sebelumnya terlebih dahulu, sehingga apa yang dijelaskan di sini bisa runut dan lebih mudah untuk dimengerti. Oke bro? Video kali ini merupakan pelengkap dari apa-apa saja yang belum sempat dibahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu, demi menambah wawasan kita tentang perspektif dunia, alangkah baiknya tonton video terakhir Bhutan ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, sekiranya agar menyempatkan untuk menekan tombol subscribe agar channel yang masih bayi ini bisa berkembang demi mengungkap fakta-fakta dunia. Oke, yuk kita lanjut. Ibu kota Bhutan adalah Thimphu, terletak di bagian barat tengah Bhutan. Tepatnya berada di lembah sungai Wangchu. Negara dengan penduduk yang hanya sekitar 700.000 jiwa lebih, maka ibu kota ini tidaklah seramai seperti ibu kota negara lain. Lalu lintasnya juga cukup lenggang dan jauh dari kata macet. Kota ini dijadikan sebagai ibu kota negara sejak tahun 1961. Ketika negara ini masih menutup diri dari dunia luar, Thimphu hanyalah sebuah kota kecil yang bahkan belum mengenal jalan beraspal. Namun sejak mengenal modernisasi, Thimphu pun mulai berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan pemerintah, dan fasilitas umum lainnya menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun terpengaruh oleh globalisasi, Thimphu tetap memelihara nilai-nilai budaya dan tradisi Bhutan. Pemerintah Bhutan tetap menjaga arsitektur tradisional dalam pembangunan kota, sehingga dalam pembangunan yang signifikan, Thimphu masih mempertahankan identitasnya dan tetap memiliki daya tarik yang unik. Salah satu yang unik adalah adanya patung Buddha raksasa, dikenal dengan Dondurma Buddha yang memiliki ukuran yang mengesankan, memiliki tinggi sekitar 51 meter dan menjadikannya salah satu patung Buddha tertinggi di dunia. Patung Buddha ini duduk di atas sebuah takhta yang berfungsi sebagai kuil dan tempat peribadatan. Patung Buddha ini sebagai perwujudan Siddhartha Gautama, sang pendiri agama Buddha. Patung Buddha ini dibangun menggunakan perunggu dan dilapisi dengan emas dan dikelilingi oleh patung-patung peri. Patung ini terletak di atas bukit di sebelah selatan kota Thimphu yang memberikan pemandangan indah kota Thimphu serta pegunungan sekitarnya. Di kota ini juga terdapat stupa Tashi Yangtze, dikenal juga sebagai Thimphu Korten. Dibangun sebagai tempat peribadatan dan penghormatan kepada Ketua Raja Jigme Dorji Wangchuk yang merupakan Raja Bhutan yang sangat dihormati dan berjasa bagi negara. Korten ini memiliki arsitektur tradisional Bhutan yang khas dengan bentuknya yang bundar dan menaranya tinggi. Orang-orang Bhutan, terutama yang tinggal di sekitar kota Thimphu, sering datang ke Korten ini untuk berdoa, bermeditasi, dan mengelilingi Korten sebagai bentuk penghormatan. Tempat ini juga menjadi tujuan para traveler yang tertarik dengan budaya dan spiritualitas Bhutan. Sebagai ibu kota, Thimphu pastinya merupakan pusat pemerintahan negara ini. Bangunan yang paling gede dan merupakan istana raja dikenal dengan nama Tasichodong, sebuah bangunan yang paling ikonik di Bhutan dan dibangun pada abad ke-13.
Bentuknya yang sangat menarik menampilkan ciri khas bangunan Bhutan dengan atap melengkung dan dinding-dinding yang kokoh dan tebal. Istana ini juga dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu, lukisan dinding, dan karya seni lainnya yang menggambarkan unsur keagamaan dan budaya khas Bhutan. Bila berkunjung ke Bhutan, pasti traveler nggak akan melewatkan spot ini. Siapa tahu bisa ketemu raja dan diberi hadiah sepeda. Saya beri hadiah sepeda. Bruh. Penangkaran hewan endemik Bhutan juga terdapat di kota Thimphu. Hewan ini disebut dengan takin. Takin adalah jenis hewan yang unik yang cuma ada di Bhutan dan menjadi simbol kebanggaan nasional negara ini. Hewan ini memang unik bro. Kepalanya memanjang dan bertanduk melengkung seperti kambing. Namun badannya segede sapi tapi kakinya pendek. Bulu mereka tebal dan cenderung berwarna coklat atau abu-abu. Habitat hewan herbivora satu ini adalah pegunungan dengan vegetasi yang lebat. Royal Takin Preserve didirikan di Bhutan adalah salah satu upaya untuk memberikan tempat di mana takin dilindungi dan dilestarikan. Upaya konservasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa takin tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Bhutan dan tidak terancam oleh perubahan lingkungan atau aktivitas manusia. Memang perlu ini bro. Dengan pengelolaan habitat yang baik, pengendalian pemburuan ilegal dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung kelestarian hidup takin. Kalau nggak dilindungi, bisa-bisa terancam punah hewan unik ini, seperti yang terjadi pada snow leopard atau macan salju. Bhutan adalah salah satu negara di Himalaya yang menjadi rumah bagi macan salju. Macan salju hanya hidup di pegunungan yang tinggi, terutama di daerah Himalaya. Bulunya yang tebal mampu membuatnya bertahan hidup di pegunungan yang dingin dengan ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut. Hewan lincah ini mampu melompat dengan jarak 15 meter dalam sekali lompatan, yang membantu mereka dalam mengejar mangsa atau melintasi medan yang sulit. Bhutan telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung snow leopard dan habitatnya. Program konservasi di Bhutan, termasuk pembentukan taman nasional dan upaya perlindungan, dirancang untuk melestarikan flora dan fauna, termasuk macan salju yang cantik ini. Budaya tradisional masyarakat Bhutan juga tidak bisa dipisahkan dari hewan ini. Yak, hewan ini dikenal dengan nama yak. Yak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yak adalah hewan ternak yang sangat tahan terhadap kondisi ketinggian yang ekstrim. Mereka dapat hidup di dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Hewan ini memiliki kapasitas paru-paru yang besar dan efisien untuk menangkap lebih banyak oksigen dari udara tipis di dataran tinggi. Bulu yak yang tebal dan padat memberikan perlindungan dari suhu yang dingin di dataran tinggi. Kulit hewan ini terkadang juga digunakan untuk pakaian dan segala aksesorisnya. Produk-produk yang terbuat dari kulit yak seringkali memiliki nilai artistik yang tinggi. Masyarakat Bhutan menggunakan yak untuk membantu dalam pekerjaan di ladang seperti membajak lahan, membawa barang, dan juga diambil susunya. Susu yang segar dan menyehatkan. Bukan yang ini. Ini malah nggak bikin sehat, bikin ngilu. Ketika berkunjung ke Bhutan, traveler juga akan disuguhi tradisi memanah. Memanah di Bhutan bukan hanya kegiatan rekreasi, tetapi juga merupakan ajang kompetisi. Kompetisi memanah sering diadakan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Memanah juga dianggap sebagai cara untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Memanah telah memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Selain kota Thimphu, ada juga kota yang merupakan ibu kota Bhutan. Kota Punakha adalah ibu kota Bhutan. Tapi itu dulu bro, sebelum negara memindahkannya ke Thimphu.
Ibu kota lama ini juga menyimpan tempat sakral yang patut dikunjungi. Di antaranya adalah Puncak Doku Lapas yang berada antara Thimphu dan Punakha dengan ketinggian sekitar 3.100 meter di atas permukaan laut. Posisinya yang tinggi ini membuat traveler dapat melihat deretan puncak-puncak Himalaya yang menjulang dari kejauhan, termasuk puncak-puncak terkenal seperti Gangkhar Puensum yang merupakan puncak tertinggi di Bhutan. Di Puncak Doku Lapas juga terdapat lapangan yang dihiasi oleh 108 kortens atau stupa kecil. Kortens ini dibangun sebagai tanda penghormatan terhadap para pejuang Bhutan yang gugur dalam sebuah konflik. Ceritanya begini, pada tahun 2003, ada kelompok pemberontak asal India yang dikenal dengan sebutan Assam Rifles menyusup ke wilayah selatan Bhutan dan menjadikan tempat ini sebagai persembunyian bagi kelompok pemberontak tersebut. Bhutan merespon dengan operasi militer yang dikenal dengan Operasi All Clear yang bertujuan untuk membersihkan para pemberontak dari wilayah tersebut. Setelah operasi selesai, sebagai tanda penghormatan terhadap para pejuang Bhutan yang gugur, Raja Jigme Singye Wangchuk memerintahkan pembangunan 108 korten di Doku Lapas. Korten ini adalah bentuk monumen peringatan untuk menghormati mereka yang kehilangan nyawa dalam pertempuran melawan pemberontak. Di kota ini juga ada benteng kuno yang terkenal yaitu Punakha Dzong. Punakha Dzong terletak di lembah pertemuan Sungai Pochu atau Sungai Air Dingin dan Sungai Mochu atau Sungai Air Panas. Kedua sungai ini membentuk Sungai Punakha yang mengalir di sekitar Dzong. Letaknya yang di lembah di antara pegunungan memberikan Dzong ini pemandangan yang spektakuler dan membuatnya menjadi lokasi yang strategis secara geografis. Punakha Dzong telah menjadi tempat penting dalam sejarah dan budaya Bhutan. Selain fungsi keagamaan, Dzong ini juga memiliki peran penting dalam politik dan upacara-upacara kerajaan termasuk penobatan raja. Beberapa penobatan raja Bhutan dilakukan di Dzong ini sehingga menjadikan tempat ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Dan pada akhirnya membuat Punakha Dzong adalah salah satu destinasi wisata utama di Bhutan. Punakha Dzong memiliki arsitektur yang megah dan indah. Bangunan ini didesain dengan cermat dengan tembok tebal, menara tinggi, dan atap yang bersusun. Arsitektur Dzong mencerminkan gaya tradisional Bhutan dan seringkali dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang sangat artistik. Dengan arsitektur yang megah dan lokasinya yang indah di lembah sungai, Dzong ini menjadi tujuan populer bagi para traveler yang mengunjungi Bhutan. Budaya Bhutan kali ini sangat nyentrik bro, lain daripada yang lain. Jika suatu daerah alat kelamin disebut kemaluan, di sini bukanlah hal yang harus perlu malu. Jika di suatu daerah hal ini adalah tabu atau nggak pantas, di sini malah kayak dipuja-puja, malah digambar di mana-mana. Dulu teman saya pernah dikeluarin dari sekolah gara-gara menggambar barang ini di mejanya. Gambarnya gede lagi. Besoknya dia dilarang masuk sekolah. Tradisi Bhutan yang unik ini malah mensakralkan palus atau alat kelamin laki-laki. Di Bhutan terdapat suatu bentuk agama yang disebut sebagai Drukpa Kagyu yang merupakan salah satu aliran agama Buddha. Palus dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesuburan dalam kebudayaan Bhutan. Tradisi ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap seksualitas. Selain itu, kepercayaan terhadap palus di Bhutan juga terkait dengan cerita dan legenda lokal yang mengaitkan simbol ini dengan perlindungan roh-roh dan terkait keberuntungan. Festival yang terkenal dan terkait dengan penyebaran palus diadakan di Chimilakang, sebuah biara di wilayah Punakha. Chimilakang didirikan pada abad ke-15 oleh Drukpa Kunle, seorang guru spiritual yang terkenal dengan sebutan orang gila ilahi. Drukpa Kunle dikenal karena metodenya yang tidak konvensional dalam mengajarkan agama, sering menggunakan humor dan simbolisme, termasuk penggunaan palus yang dipakai untuk simbol spiritual. Diceritakan bahwa Drukpa Kunle memiliki tongkat ajaib yang disebut dengan tongkat berkat, berbentuk otong, yang memiliki kekuatan untuk mengusir kekuatan jahat. Dalam perjalanannya, ia sering menggambar palus di dinding untuk memberikan perlindungan dan keberuntungan untuk rumah itu. Coba gambar rumah kalian pakai gambar ini. Besok rumahmu pasti diserbu anak SD yang pulang dari sekolah. Chimilakang terkenal dengan tempat yang dianggap suci untuk pasangan yang belum memiliki anak. Dan mereka datang ke sini untuk meminta berkat kesuburan. Apakah berhasil? Ya belum tentu. Semua itu haruslah dengan kehendak Allah. Bener gak bro?
Satu lagi yang unik di negara dengan sebutan Naga Guntur ini adalah terkait dengan aturan model pernikahan. Pernikahan di sini melegalkan adanya poligami, sesuatu yang sangat ditakuti para ibu-ibu. Bener nggak bro? Poligami adalah praktek memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Kalau suami beristri lebih dari satu namanya poligini. Sedangkan jikalau istri yang mempunyai banyak suami disebut dengan poliandri. Contoh poligini sendiri pernah dilakukan oleh Raja Jigme Singye Wangchuk, ayah dari Raja Bhutan sekarang yaitu Jigme Kaisar Namgyel Wangchuk. Raja Jigme Singye Wangchuk beristrikan 4 orang. Praktek poligami ini sering dilakukan oleh suku Brokpa dan suku Dilaya. Brokpa adalah kelompok etnis di Bhutan yang tinggal di wilayah pegunungan di timur Bhutan, dan mereka terkenal dengan pakaian tradisional mereka seperti topi yang unik. Sedangkan suku Dilaya adalah kelompok etnis di Bhutan yang tinggal di wilayah perbatasan barat laut Bhutan. Kedua suku ini hidup terpencil di kaki gunung Himalaya sebagai suku pengembala dengan mata pencaharian utama mereka adalah peternakan dan pertanian. Mereka-mereka inilah yang sering mempraktekkan sistem pernikahan poligami di Bhutan. Tetapi untuk masyarakat Bhutan secara umum, setelah mereka mengenal dunia luar, mereka lebih mempraktekkan monogami, termasuk raja yang sekarang yang gak ngikutin poligami sang ayah. Jadi kalau mau poligami ya gabung saja sama suku Brokpa atau suku Dilaya, tergantung mana yang mau menerima kalian sebagai mantunya. Bhutan memang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Karena terletak di pegunungan Himalaya, Bhutan memiliki lebih dari 20 puncak gunung dengan ketinggian 7.000 meter. Maka negara ini menjadi daya tarik para traveler penyuka pendakian gunung. Puncak tertingginya adalah Gangkar Puensum, memiliki ketinggian sekitar 7.570 meter, menjadikannya salah satu puncak tertinggi di dunia. Puncak ini juga merupakan salah satu puncak yang belum pernah didaki oleh manusia. Nggak ada jalur pendakian di gunung ini bro. Hal ini karena pemerintah Bhutan sejak 1994 sangat melarang pendakian gunung dengan ketinggian lebih dari 6.000 meter. Dan sejak 2003, pemerintah Bhutan malah melarang semua jenis pendakian. Larangan ini memastikan bahwa Gangkar Puensum akan tetap menjadi puncak tertinggi yang belum pernah dijelajahi manusia selamanya. Alasannya adalah demi menjaga kelestarian alam yang masih sangat perawan dan menghormati kepercayaan lokal. Dalam kepercayaan lokal, gunung-gunung dianggap sebagai tempat tinggal dewa-dewa serta roh pelindung. Dan mendakinya bisa menyinggung dewa-dewa dan membawa nasib buruk. Oh, kalau gitu ya jangan maksa bro. Bayangkan, kalau dewa tersinggung dan marah, kalian bisa dirubah menjadi halus. Oke bro, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa sedikit memberi informasi tentang negara Bhutan dan juga memberikan tambahan wawasan kita tentang perspektif dunia. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Salam traveler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.